Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man hudahu wa man hadahu ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan jasmani dan rohani kita dalam keadaan sehat juga. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita akan membahas hadis yang ke-85, yaitu hadis Abdullah bin Amr qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man qutila duna malihi fahuwa syahid. Rasulullah, aku mendengar dari Abdullah bin Amr bahwa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia tergolong mati syahid. Jemaah sekalian, hadis ini adalah hadis yang menjadi satu prinsip penting di dalam agama kita, yaitu seorang mukmin ketika memiliki harta, maka itu merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab harta merupakan alat untuk menegakkan harga diri dan kehormatan. Saya ulangi kalimatnya, harta adalah alat untuk menegakkan harga diri. Betul? Salah satu alat untuk menegakkan harga diri adalah harta. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wala tu'tu amwalakum wala tu'tu sufaha'a amwalakum. Janganlah kalian memberikan hartamu kepada orang-orang yang sufaha. Allati ja'alallahu lakum qiyama, di mana Allah menjadikan harta itu sebagai qiyaman. Itulah makanya seorang laki-laki di Al-Quran disebut dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam di hadapan para wanita atau istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan dua hal. Disebabkan keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki berupa fisik yang lebih kuat, berupa akal yang lebih lurus. Karena akalnya wanita itu banyak dipengaruhi oleh perasaannya. Itulah makanya seorang hakim tidak boleh wanita di dalam Islam, karena bisa jadi dia akan membuat keputusan yang dipengaruhi oleh perasaannya, bukan oleh akalnya yang lurus. Dan kesaksiannya menjadi separuh dari kesaksian laki-laki. Kesaksian seorang wanita itu nilainya adalah separuh dari kesaksian laki-laki. Dan dia tidak boleh memimpin kepemimpinan umum bagi umat Islam. Misalnya dia menjadi Amirul Mukminin, nggak bisa.
Ya. Karena memang ada keterbatasan. Artinya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Disebabkan keutamaan yang Allah berikan laki-laki dibanding perempuan, maka memang dia seharusnya menjadi qawwam, menjadi pemimpin. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan yang kedua disebabkan mereka menafkahkan harta kepada wanita, istrinya. Orang yang memberi pasti dia dalam posisi apa? Bisa mengendalikan, bisa tegak, bisa menegakkan peraturan karena dia kehormatannya terjaga. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang sufaha. Sufaha itu kalau diperjelas, sufaha itu adalah orang yang tidak mampu atau tidak memiliki cukup kemampuan dan pengendalian diri ketika dia memegang harta. Contoh, meskipun sudah dewasa, kalau asal dia megang uang, pergi ke pasar langsung habis, lihat apapun dia tidak bisa menahan syahwat belanjanya, ini berarti kategori apa? Sufaha juga. Karena dia tidak punya kedewasaan di dalam membelanjakan harta. Ya. Maka harta jangan diberikan orang seperti itu. Ya. Ini harusnya prinsip seperti ini juga sama dengan kepemimpinan. Kalau negeri ini adalah negeri yang kaya raya, jangan berikan pengelolaan negeri ini kepada sufaha yang justru diberikan kepada Cina, diberikan kepada Amerika, diberikan kepada orang-orang luar, tidak diberikan kepada rakyatnya sendiri misalnya. Ini kan berarti apa? Memberikan kendali harta terhadap orang yang sufaha, orang yang tidak bisa tidak memiliki kedewasaan untuk mengatur harta itu. Kenapa? Karena Allah jadikan harta itu sebagai qiyaman, sebagai modal untuk menegakkan diri. Nah, jamaah sekalian, oleh karena itu, selain bahwa harta merupakan amanat dari Allah, diperoleh secara halal, menjadi hak milik kita, dan dia merupakan alat untuk menegakkan harga diri, tidak boleh jatuh kepada orang-orang kafir. Dalam Al-Quran disebutkan begini, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir itu pasti akan membelanjakan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah. Berarti apa? Harta plus kekafiran itu merusak. Maka jangan disatukan antara harta dengan kekafiran. Sebab kalau harta bersatu dengan kekafiran pasti timbul kerusakan. Jadi innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Oleh karena itu seorang mukmin punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Memastikan harta itu di tangan orang yang amanah. Harta dikelola secara benar dan dibelanjakan di jalan yang benar. Maka ketika ada orang yang mengambil paksa harta itu, kita disuruh untuk membela, jangan dengan mudah diserahkan. Meskipun di balik hadis ini ternyata kesimpulan hukum para ulama bukan berarti membela harta sampai mati itu adalah satu-satunya pilihan. Artinya bersifat wajib, bukan. Maksud saya begini, hadis ini kan bilang begini, siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid. Apakah bisa disimpulkan bahwa karena iming-iming mati syahid itu lalu kemudian membela harta dengan nyawa itu menjadi wajib? Bisa enggak kesimpulan dibalik ke situ?
Ternyata tidak bisa. Kenapa demikian? Karena harta itu memang seseorang dimungkinkan untuk memberikan secara sukarela. Dimungkinkan orang untuk memberikan secara sukarela daripada nyawanya hilang. Misalnya gitu, dia berhitung, saya lebih baik menyelamatkan nyawa saya daripada menyelamatkan harta saya. Itu pilihan yang dibolehkan. Benar nggak? Dibanding nyawa saya yang hilang, mendingan harta saya yang hilang. Seorang mukmin ngambil pilihan itu boleh nggak? Boleh. Cuma bagi mukmin yang mempertahankan haknya dengan kesatria, dengan penuh keberanian pantang mundur lalu sampai meninggal karenanya, maka Islam memberi apresiasi tinggi. Yaitu apa? Dia matinya adalah mati syahid. Jadi jamaah sekalian, inilah pentingnya kita berilmu. Ini kalau kita pakai asumsi kepala kita sendiri, itu kemungkinan akan membuat kesimpulan apa? Membela harta adalah wajib. Betul nggak? Karena apa? Orang yang mati karena membela harta, matinya mati syahid. Nah ini kan kesimpulan yang terlalu maju, sehingga penyimpulan hukumnya tidak akurat. Nah jadi jamaah sekalian, membela harta itu adalah membela harta dengan mengorbankan nyawa itu adalah pilihan. Sebab orang dibolehkan untuk lebih mempertahankan nyawanya dibanding hartanya. Coba kalau dibandingkan, lebih tinggi mana nilai nyawa dibanding harta? Dalam teori, ada satu teori di dalam syariat kita namanya Al-Maqasid Asy-Syar'iyyah. Ada 5 agenda syariat. Kenapa syariat ini diturunkan oleh Allah? Syariat ini diturunkan karena ada 5 agenda. Ada yang masih ingat 5 agenda itu? Saya pernah sampaikan kalau nggak salah di sini. Apa itu 5 agenda Allah turunkan syariat? 1, hifdzuddin, untuk menjaga agama ini. Berarti tingkat tertinggi adalah agama Islam harus terpelihara dengan baik, tidak boleh dirusak. Baik dirusak konsepnya maupun dirusak dari jasad atau fisik manusia. Fisik itu maksudnya dirusak dari hati manusia, dicerabut, atau dirusak dari pikiran manusia. Hifdzuddin, menjaga agama. Jadi menjaga agama itu maknanya luas. Menjaga agama dari pengerusakan secara pemikiran, pengerusakan secara keyakinan, bisa juga pengerusakan secara praktek. Hukumnya nggak boleh dilaksanakan misalnya. Itu kan juga apa? Rusaknya agama. Nah, jadi ada tujuan tertinggi yang tujuan lain itu ada di urutan berikutnya, yaitu yang pertama adalah menjaga agama ini. Kenapa jamaah sekalian? Karena agama ini adalah ibarat ruh buat jasad kita yang akan mengendalikan hidup kita. Hubungan roh dengan jasad itu kan mirip dengan hubungan alat elektronik dengan listriknya. Coba alat elektronik ketika listriknya dimatikan, nggak bisa bergerak. Nah, agama itu seperti listrik bagi alat elektronik itu. Dia yang bisa menghidupkan, yang bisa mengendalikan, membuat dia bergerak dan seterusnya. Sehingga manusia itu jalan di atas jalan yang lurus. Maka ini merupakan tujuan tertinggi. Yang kedua apa? Hifdzu an-nafsi, menjaga nyawa. Jadi nyawa itu ada di ranking kedua.
Maka ketika ada usaha untuk merusak agama, nyawa harus atau boleh dikorbankan untuk membela agama, karena agama tingkatnya lebih tinggi. Lalu kemudian yang ketiga adalah hifdzul aqli, menjaga akal dari pengerusakan, seperti narkoba itu merusak akal dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nasli, menjaga keturunan, jangan sampai ada perzinaan, gara-gara perzinaan keturunan menjadi rusak. Lalu yang terakhir adalah hifdzul mali, menjaga harta. Berarti agenda diturunkannya syariat itu yang paling rendah, paling bawah adalah menjaga harta. Oleh karena itu, ketika ada penjahat memberi pilihan kepada kita, harta atau nyawa, maka seorang mukmin boleh lebih mempertahankan nyawanya dibanding hartanya. Tetapi kalau dia mengambil pilihan kesatria, maka Islam memberi apresiasi. Dia dinilai matinya mati syahid. Kenapa? Membela hak, membela kebenaran, sesuatu yang halal milik dia. Membela milik sendiri itu adalah jalan yang benar. Maka kemudian Islam memberikan apresiasi, dia matinya mati syahid. Jamaah sekalian dirahmati Allah, berbeda dengan misalnya pilihannya adalah kehormatan. Apa contohnya pilihannya itu kehormatan? Pilihan kehormatan itu misalnya, saya perkosa istrimu, atau kalau tidak kamu saya bunuh. Gimana itu kalau pilihannya kayak gitu? Kata para ulama, kalau pilihannya adalah kehormatan seperti itu, maka wajib membela meskipun nyawa menjadi taruhan. Karena nggak boleh orang membiarkan istrinya diperkosa, nggak mungkin kan? Meskipun dia lebih lemah posisinya. Meskipun yang mengancam itu pasti akan membunuhnya, enggak masalah. Kenapa? Seorang muslim tidak boleh membiarkan itu terjadi atau merelakan itu terjadi hanya karena ingin menjaga nyawanya. Nah, jadi kalau berkaitan dengan kehormatan, kata para ulama, itu sifatnya wajib, ya, bukan opsi, ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, ini penting untuk kita fahami kenapa Islam memberikan apresiasi, memberikan penekanan. Ini menandakan bahwasanya Islam memang tidak menyuruh kita untuk cinta dunia, cinta harta. Tetapi ketika itu menjadi milik kita, kita dibolehkan atau malah lebih tepatnya disuruh untuk mempertahankan. Sebab kalau tidak dipertahankan, harta itu akan jatuh ke tangan orang yang jahat. Kalau harta jatuh di tangan orang jahat, orang kafir dan sebagainya, maka harta itu akan merusak. Jamaah sekalian rahmati Allah, kita bisa lihat, ya, apalagi di zaman seperti kita sekarang, harta merupakan pengendali yang sangat hebat. Harta adalah pengendali yang sangat hebat. Harta gagal untuk mengendalikan orang yang zuhud terhadap harta. Tetapi di zaman ketika manusia pusat perhatiannya adalah bagaimana memperoleh harta dan menikmati hidup dengan harta itu, maka harta memiliki kekuatan yang sangat hebat. Misal, maksud saya begini, kalau saya punya harta banyak, saya ingin membujuk
Di hadapan saya ada orang-orang yang tidak silau dengan harta. Orang-orang yang zuhud. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Maka tawaran saya meskipun 1 miliar, 10 miliar, itu tidak membuat dia bergeming. Berarti apa? Harta tidak mampu mengendalikan orang yang zuhud. Tapi kan masalahnya kita hidup di zaman orang yang zuhud itu tidak banyak. Nah, rumitnya kita jamaah sekalian, hari ini harta itu dikendalikan oleh orang-orang yang cenderung, ya, terutama yang kelasnya itu triliun, ya, yang punya tanah perkebunan sampai jutaan hektar, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal syariat Allah. Lalu masyarakatnya sendiri juga bukan masyarakat yang zuhud terhadap harta. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian ini menimbulkan kerusakan. Harta menjadi pengendali yang sangat hebat. Nah, maka ada dua pilihan. Pilihannya adalah rebut itu harta dari mereka, tapi rasanya sulit. Yang paling mungkin dilakukan adalah apa? Ajari umat untuk zuhud terhadap harta sehingga harta itu tidak mengendalikan dia. Itu adalah strategi yang paling mungkin yang bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan tazkiyatun nufus, mengajarkan Islam, mengajarkan hukum-hukum dan seterusnya, sehingga harta tidak membuat mereka silau. Coba perhatikan berita yang mungkin di zaman Nabi tidak kebayang. Berita dan itu bisa diakses oleh segala usia. Apa isi beritanya? Seorang suami menjual istrinya karena faktor harta. Itu mungkin nggak kebayang itu sama generasi leluhur kita zaman dahulu. Artinya apa? Kehormatan istrinya itu bisa dijual hanya karena, berarti apa? Kita hidup di zaman ketika harta itu memiliki power yang sangat hebat. Bukan karena hartanya yang berubah menjadi sakti, bukan. Hartanya dari dulu ya harta sama aja. Yang berubah apanya? Benteng akidah, benteng hati umat Islamnya yang udah lemah. Dan kalau kita baca namanya, kita dengan mudah menyimpulkan namanya adalah nama seorang muslim, istrinya juga muslimah. Betul nggak? Kita hidup di zaman seperti ini jamaah sekalian. Makanya jadi Islam memang menyuruh kita zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap harta. Tetapi ketika ada orang ingin mengusik harta kita, kita boleh membelanya dengan nyawa kita. Salah satunya karena spirit, jangan biarkan harta itu ada di tangan orang jahat. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, penyadaran ya. Tapi ya kita sedih juga ya. Bahkan cinta duit itu sampai kepada pelaksanaan ibadah haji, betul nggak? Yang lagi rame apa beritanya? Kuota haji tambahan 20.000 dari pemerintah Arab Saudi itu dibelah dua, 10.000 buat reguler, 10.000 buat haji khusus. Sementara haji khusus itu tahun kemarin haji boleh haji lagi. Yang penting duitnya bisa bayar. Akhirnya banyak artis-artis yang kemudian memamerkan dirinya. Kemarin haji, sekarang haji lagi tanpa rasa malu. Jadi duit menjadi apa ya? Kita hidup di zaman ketika duit itu mengendalikan segalanya.
Maka ketika kita tidak mampu merebutnya, dan ketika kita merebutnya pun bisa jadi kita juga terkena fitnahnya, itu masalahnya. Maka tadi kan saya bilang ada dua pilihan. Pilihannya adalah kita merebut dari mereka, jangan kasih kesempatan orang jahat untuk mengendalikan harta. Tapi masalahnya kalau harta itu ada di tangan kita, bisa jadi kita juga ikut tergoda. Maka yang paling baik yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengajari umat, mengajak umat, menyadarkan umat agar memiliki zuhud terhadap harta. Coba kalau misalnya artis-artis itu memiliki rasa zuhud, dia pun ketika mau haji lagi meskipun punya duit, dia berpikir, ini saya sedang memakai jatah orang yang ngantri sampai 20 sampai 30 tahun. Gara-gara saya pakai, maka kemudian mereka antriannya tidak berubah. Rasa malu untuk haji berkali-kali bahkan pamer itu ya nggak ada juga. Ini udah kombinasi semua. Kementerian Agamanya juga memang, lalu DPR-nya juga katanya satu orang dikasih sekian kalau bisa menjual. Jadi antara yang diawasi dengan yang mengawasi itu kong kali kong. Lah kalau sudah seperti ini bagaimana? Makanya benteng yang tersisa tinggal apa? Tinggal masjid. Nah kalau masjid juga nanti kemasukan apa? Hubud dunia, repot lagi ya. Benteng terakhirnya kemasukan juga cinta dunia. La haula wala quwata illa billah. Makanya soal harta ini adalah soal yang cukup sensitif. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika Allah takdirkan kita tidak memiliki harta yang cukup, ambillah sisi positifnya. Alhamdulillah. Jangan justru melihat dari sisi membandingkan dengan orang yang berkecukupan. Enak ya artis bolak-balik bisa haji, sedangkan saya nunggu nggak datang jatah waktunya. Nah, jadi ini jamaah sekalian hadis yang ke 85. Baik, barangkali ada pertanyaan. Ya, hajinya sah enggak ketika dia haji bolak-balik? Ya haji kan man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang bisa ke sana, punya ongkos, seluruh syarat rukunnya dipenuhi. Cuma masalahnya ya kan gini, seperti yang kita lakukan dalam kasus Israel. Ketika kita tidak mampu menghentikan aliran uang ke Israel, maka setidaknya kita melakukan boikot, tidak membeli produk di mana keuntungannya lari ke Israel, kan itu. Artinya apa? Ketika kita tidak punya kekuatan menghentikan Kemenak untuk tidak membagikan jatah itu kepada orang-orang kaya, setidaknya kalau kita jadi orang kaya ya jangan ikut beli. Betul nggak? Kan itu cara boikotnya. Saya sudah alhamdulillah, kasihan saudara-saudara saya yang nunggu sampai 60 tahun. Antrian tertinggi itu sampai 60 tahun. Bukan 60 tahun ya, 2060 apa? Berarti bukan 60 tahun. 30-an tahun ya. Nah, jadi kan bisa dengan dua cara itu, setidaknya memboikot. Orang kaya nggak ada yang mau beli kalau dia sudah haji, kecuali memang belum. Yang kita miris itu diposting di Instagram. Kemarin tahun lalu posting pergi haji, tahun ini posting lagi pergi haji. Itu kalau masyarakat yang nunggu kan doainnya kan jelek, betul nggak? Karena dia merasa terzalimi, iri dengan hartanya. Kok enak ya jadi orang kaya tiap tahun bisa haji, nggak terkena aturan. Kalau sudah haji nggak boleh lagi daftar.
karena duit dikasih peluang untuk berkuasa di negeri ini. Jadi kalau ditanya hajinya sah apa tidak, ya kalau secara syarat rukun terpenuhi sah. Cuma secara mata batin itu tidak elok. Dan seharusnya dia melakukan boikot seperti boikot kita kepada produsen yang keuntungannya lari ke Israel. Ya dia harus boikot karena dia sudah haji harusnya. Ya. Jangan dibeli. Nah kalau dia juga membeli, ya sudah, larislah itu. Bahkan ada sampai bayar berapa? 800 juta. Konon ada yang lebih dari itu, sampai 1 miliar. Hanya untuk perjalanan haji yang tiketnya itu paling berapa. Terus lari kemana duit itu? Apa tujuannya kalau seperti itu? Ya, apakah sekedar sebuah kebanggaan ataukah apa? Makanya jamaah sekalian, poin yang kita ambil pelajaran adalah kita hidup di zaman ketika harta berkuasa dengan sangat luar biasa. Ya. Makanya senjata yang bisa kita untuk melawan itu adalah kita ajarkan zuhud, kita ajarkan untuk ya berpikir bahwa kita bagian dari umat, bukan hanya berpikir atas nama diri sendiri. Kalau berpikir atas nama diri sendiri, ya memang siapa yang nggak mau ada peluang haji dan resmi? Ada yang nolak? Saya yakin nggak ada yang nolak. Punya duit, punya kesempatan, ada jalan. Itu semua orang pasti mau, pengen kembali lagi ke sana, pengen kembali lagi ke sana, itu pasti. Tetapi kalau itu dilakukan, itu menyakiti umat yang lain. Baik jamaah sekalian, yang lain pada pagi ini saya mungkin tidak sepanjang biasanya karena saya mau ada acara. Silakan barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau misalkan seluruh rakyat Indonesia berpikir tidak, kalau berpikir diri, sebenarnya gue udah mampu usaha lagi kita. Itu menghilangkan kejahatan, tapi juga salah satu sarana untuk menghindari hal-hal seperti itu. Iya. Antrian panjang haji itu salah satunya diakibatkan oleh dana talangan haji yang dijual oleh bank-bank. Hanya dengan membayar 5 juta. Pernah ya dapat tawaran itu? Hanya dengan membayar 5 juta itu sudah dapat kursi. Artinya namanya tercatat dalam daftar antrian. Selama masa menunggu antrian itu dia bisa mengangsur hingga tercapai 25 juta. Karena harga kursi adalah 25 juta. Sehingga orang yang punya modal 5 juta sudah bisa memasukkan namanya dalam antrian. Ya ini memang kesalahan pemerintah jelas. Sehingga apa? Prinsip bahwa haji bagi yang mampu ini menjadi yang seharusnya belum mampu ikut di dalam antrian. Ya. Lalu yang kedua yang juga bisa jadi menimbulkan masalah adalah ketika haji mendapat subsidi. Dari mana uang subsidi itu? Uang subsidi itu dari keuntungan penyelenggaraan haji sebelumnya. Lalu menjadi tabungan dan seterusnya, atau tadi uang-uang porsi haji tadi yang 25 juta yang tersimpan di bank-bank itu kalau diakumulasi
25 juta kali sekian ribu orang yang sedang menunggu. Berapa uang yang mengendap? Itulah yang kemudian diolah. Lalu kemudian keuntungannya dipakai untuk mensubsidi dan seterusnya. Sehingga sebetulnya ongkos naik haji itu tidak murni segitu angka yang tertera. Sebetulnya ongkosnya lebih tinggi, tapi karena tersubsidi oleh uang yang mengendap tadi. Itulah yang membuat sesuatu yang seharusnya bisa dikelola dengan simpel menjadi lebih rumit, karena pakai tersimpan lah, pakai dikelola lah, pakai cari keuntungan lah, harus mensubsidi lah, segala macam, jadi ruwet. Apalagi kemudian di sisi lain ada yang dijual melebihi ongkos, ya. Misalnya ongkosnya cuma sekian, dijual sampai 800 juta tadi, kan ada satu sisi yang disubsidi, ada satu sisi yang lebih tinggi berkali-kali lipat. Ini teori man istata'a ilaihi sabila ini kok menjadi ruwet gitu. Ya, menjadi ruwet. Harusnya ya sudah. Harganya harga normal, enggak ada lagi istilah haji khusus, pokoknya semua umat Islam setara dalam masalah haji. Enggak boleh ada orang yang bisa berkali-kali hanya karena uangnya. Berarti apa? Ada muslim yang istimewa dalam masalah haji karena duitnya. Ini kan menjadi tidak adil, ya, menjadi tidak adil. Makanya ya kita cuma bisa berteori kan di sini. Maksudnya apa? Andaikan itu dirubah dengan cara menghilangkan adanya keistimewaan, semua muslim itu derajatnya sama dalam masalah haji. Siapapun yang punya duit sesuai dengan kebutuhan ongkos, kebutuhan hotel di sana, kebutuhan makan di sana, ternyata misalnya adalah 90 juta, ya pokoknya siapa yang punya itu sama, semuanya nunggu. Dan pemerintah tidak perlu ngambil keuntungan di balik uang yang tersimpan segala macam, karena gara-gara kemudian harus ada deposit dulu, harus ada ini, ruwet urusannya. Makanya jamaah sekalian, ya mudah-mudahan Allah berikan taufik, ya, para penyelenggara haji ini, ya, supaya dikembalikan, supaya seluruh umat Islam itu tidak ada kasta-kasta dalam masalah haji, ya. Ada kasta tinggi maka dia bisa haji bolak-balik, ada kasta rendah yang dia harus menunggu sampai 30 tahun. Nah, ini menyakitkan, ya, kalau muslim kemudian ada kasta-kasta seperti ini. Karena ibadah haji itu harusnya nggak ada kasta. Justru haji itu adalah salah satu ajaran untuk menghilangkan kasta itu. Malah penyelenggaranya pakai kasta. Ini kan nggak jelas. Di sana pakai pakaian putih semua, pakaian ihram, nggak ketahuan siapa yang punya duit, siapa yang nggak punya duit. Ibadah haji itu justru simbol untuk menghilangkan kasta. Malah penyelenggaraannya pakai kasta. Nah, ini yang mungkin lupa penyelenggara haji, bahwa haji itu adalah ibadah kesetaraan, bukan ibadah untuk menghidupkan kasta. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, sampai di sini sudah jam 6. Saya ada acara lagi, mohon maaf tidak sepanjang biasanya. Kita sudah membahas hadis yang ke-85. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.